Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan tema pada malam hari ini adalah penyediaan air bersih sanitasi berbasis masyarakat PAMSIMAS. PAMSIMAS adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Dengan program ini dilaksanakan di wilayah perdesaan dan di pinggiran kota. Baik pemirsa, pada malam hari ini kita ada dua narasumber yang berasal dari Desa Kepulauan Teluk Pulai, Kecamatan Pasir Lemo Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Dan pada malam hari ini dua narasumber yang telah hadir di studio kami, yaitu Dosi Podcast Panipahan. Pemirsa dimanapun berada, pada malam hari ini kita akan langsung berbincang bersama dua narasumber yang hadir di samping saya. Salah satunya Mbak siapa Mbak namanya? Sri Bulan. Mas apa? Samsul. Oke, baik, kedatangan Mas ke sini untuk apa? Apa kira-kira yang bisa dibantu dan apa kira-kira yang perlu disampaikan kehadiran Anda di studio Dosi Podcast pada malam hari ini? Coba dijelaskan sedikit permasalahan yang terjadi di desa Anda. Tujuh dan maksud kami datang ke sini masalah sumur bor. Sumur bor itu dibangun dulu tahun berapa? Ingat? Tahun 2019. Baik. Gendalanya pada waktu itu apa kira-kira? Artinya gendala pada saat ini yang dialami oleh masyarakat Kepulauan Teluk Pulai, khususnya di seputaran sumur bor tersebut, apa kira-kira gendalanya? Ya, Sri Bulan bisa ceritakan sedikit, nggak masalah. Apa Sri Bulan masalahnya? Kendalanya sekarang ini yang sedang dialami oleh masyarakat Teluk Pulai itu dak sanitasi itu tidak bisa dimanfaatkan. Tidak bisa dimanfaatkan. Baik. Kemudian alasan tidak bisa dimanfaatkan itu apa? Alasannya karena pembangunan itu sama sekali tidak siap. Tidak siap. Tidak selesai. Tidak selesai dikerjakan. Jadi sampai saat ini sepengetahuan Sri Bulan tidak berfungsi sama sekali. Iya. Dananya tahu nggak berapa dananya dulu untuk pembuatan satu buah sumur bor ya, program apa namanya itu? Dak sanitasi. Dak dana alokasi khusus dia. Dibangun pada tahun 2019. Jadi pada saat ini yang dialami masyarakat adalah pertama sumur bor tersebut tidak siap. Ya. Sama sekali tidak siap atau seperti apa? Bisa dijelaskan sedikit? Kalau sumur bornya itu siap, tapi kendalanya yang menjalani tidak mau. Seperti air rumah ke rumah. Kemarin itu kan perjanjiannya kan dikutip 25 KK itu kan perjanjian RT atau RW. Itu airnya selang sampai ke rumah. Tapi sampai saat ini nyatanya sama sekali belum ada. Kemarin dikutip dana gitu? Enggak. Itu dana dari sana lah kan. Itu dana sekitar 375. Dana pembuatan sumur bor tersebut 375 juta. Jadi yang pengen kita bahas sekarang, sedangkan bikin sumur bor aja kira-kira kita bikin aja lah 30 juta. Oke, 30 juta. Rumahnya itu sekitar 60, bikin itu apa gitu aja kan. Artinya hitung-hitungan baru udah. 90 juta ya. Baru 90. Kalau bikin meteran satu bikin aja lah 5 juta. Sekarang kan meteran main-main 1 juta, 2 juta gitu. Ya, taruh aja 5 juta. Taruh 5 juta ya kan. 90 baru 95 juta. 95 juta. Sedangkan dibangun WC rumah ke rumah itu WC ada berapa unit? Itu kakak 25 kakak, tapi yang nyatanya 22 kakak. Yang dibangun WC 22 kakak.
WC itu siap nggak? Bisa nggak ditempati? Untuk Mana bisa, dinding nggak ada. Gimana mau apa BAB gitu? Yang apa namanya? Yang ada apa aja? Yang ada cuman paralon, cuman dicor, lantainya aja dinding, nggak pakai dinding. Apa tempat jongkok apa namanya? Kloset ya? Kloset itu ada, Ada, cuman dinding nggak ada. nggak. Alasan mereka pada waktu itu apa? Alasannya katanya pembangunan itu katanya pernah saya tanya sama anggotanya lah kan. Ini kok enggak pakai dinding bang? Ini memang katanya bangunan ini memang sekedar cuman inilah katanya, nggak pakai dinding katanya. Nggak pakai dinding ya? Nah itu cuman sama anggota. Artinya WC itu seharusnya pakai dinding ya? Seharusnya. Seharusnya. Yang dikatakan WC adalah tempat buang air besar, ya kan? Buang air kecil aja seharusnya pakai dinding, apalagi buang air besar. Jadi hitung-hitungan kira-kira dana untuk perhitungan sementara, kira-kira menurut Anda berapalah kira-kira dana untuk bangunan yang telah dibangun oleh pemerintah? Bangunan yang Senilai berapa lah kira-kira? Habis uang yang untuk pembangunan WC tidak siap. WC tidak siap. Kalau rumah itu hitung-hitung 60. Meteran 5 juta. Nah, setelah itu bikin WC rumah itu kalau tidak pakai dinding sekitar berapaan lah itu? Bikin aja lah 50 juta. 50 juta. 22 WC ya? Itu kan semalam itu kan dikutip 25 kakak, nyatanya yang dikasih WC cuman 22 kakak. Mengerjakan kemarin siapa? Masyarakat setempat atau memang ada dari Teluk Rukam itu Pak. Teluk Rukam mengerjakannya ya? Jadi yang dikutip 25 kakak kemarin itu alasan mereka apa pada waktu itu? Yang 3 kakak itu udah ada WC batu. Nah, maksudnya tadi kan 25 kakak. 25 kakak untuk lingkungan Pamsimas tadi ya? Ya, Pamsimas tadi. Dikutip kemarin enggak kakaknya? Ada dikutip kakaknya? Iya. Alasan mereka ngutip kakak pada waktu itu apa? Jadi anggota pelaksana pekerjaan atau seperti apa waktu itu alasan mereka? Enggak. Jadi pelaksananya kemarin masyarakat setempat ikut nggak? Enggak ada. Nggak ada ya? Enggak. Pekerjaan dari luar semua? Iya, dari Teluk Rukam itu Pak. Dari Teluk Rukam ya? Jadi mereka ngutip kakak itu kemarin alasan apa? Ada nggak alasan? Itulah alasannya bikin sumur bor bilangnya. Bikin sumur bor. Ya, tapi dikutip kakak itu harus katanya selang sampai rumah ke rumah, airnya jalan sendiri katanya. Alasan mereka pada waktu itu bagi yang kakak diambil, jadi artinya mereka mendapatkan selang, artinya mereka tinggal menerima air sampai ke rumah, air bersih ya. Air itu layak minum apa layak untuk dimandikan? Dimandikan ya. Tapi nyatanya sekarang itulah Pak, nggak ada ya. Udah dia bikin peraturan air itu awak jemput beli, iya dibeli 1 tong bikinnya 8.000. Kita yang jemput beli sama siapa? Beli sama dia lah. Alasan dia uang itu kalau ada kerusakan itulah apanya? Uang untuk memperbaiki. Untuk memperbaiki kerusakan. Oke, baik. Selesai bangunan kemarin ada nggak musyawarah? Artinya masyarakat yang kakak yang diambil 22 kakak tersebut. Ada nggak musyawarah? Ada musyawarah. Musyawarah pada waktu itu apa? Itulah dia ajaknya ke rumah dia pendapat dia gitulah. Yang ngajak ke rumah itu siapa? Pak RW. Dia sebagai apa? Di dalam pelaksanaan ini ada? Pemborong. Oh, dia pemborongnya ya. Dialah ketuanya itu. Oh, dia ketua. Ada ngutip dana enggak pada waktu itu? Tak ada. Ada ngutip Cuman dana. kakak aja. Cuman kakak saja. Cuman yang diherankan gini.
itu kan untuk bangunan itu kan dananya besar. Tapi kemarin itu cuman angkong pun bisa minjam ke masyarakat yang miskin. Untuk bekerja. Untuk kerja bikin itu. Angkok minjam ya. Angkok untuk dorong semen itu. Itu kan dana kan banyak. 375 juta ya. Batunya pun batu pukul, Pak. Batu Dibeli. pukul. Iya, dibeli. Buat apa itu bangunan dari pemerintah itu batu pukul. Iya, digunakan. batu pukul. Tak ada waktu itu pengawasan masyarakat pada waktu itu nggak ada merasa keberatan. Nggak ada. Ada sih, merasa keberatan memang ada, tapi orang ini kan segan menyegan gitu aja. Mengingat dan menimbang lah ya. Nah, Tapi kenyataan sampai sekarang ya yang resahnya kan masyarakat juga ya. Jadi sampai saat ini masyarakat menikmati tidak hasil dari PAM Simas tersebut? Enggak. Dari awal sampai sekarang. Iya. Dari tahun 2019 ya. Jadi berpribadi lah itu, Pak. Dia yang makai. Yang makai kalau kita mau air datang sendiri, Ya, beli. Alasannya dana itu untuk Kerusakan. untuk biaya kerusakan Mesin lah. ya. Jadi harapan Anda kira-kira kedepannya seperti apa dengan kronologis yang terjadi yang Anda alami pada saat ini? Yang jelas mereka masyarakat di sana. Kalau kami sebagai masyarakat dia, Pak, kami nggak setuju pendapat dia. Nggak setujunya di mana? Peraturan dia itulah. Peraturan tentang apa tadi? Peraturan masalah air itu dijual lah. Air itu dijual. Tidak sesuai lah dengan perjanjian awal ya. Iya. Perjanjian awal itu air sampai ke rumah masyarakat ya. Iya. Tapi kenyataan tidak ya. Tidak. Kami maunya selang sampai rumah ke rumah. Maunya selang sampai rumah ke rumah. Iya. Kalau mau air beli minyak lah kan. Artinya kalau diadakan kompromi balik bisa enggak kira-kira? Ada enggak kira-kira? gini, kalau diajak kompromi ulang itu nggak ada masalah lagi, karena kan ini kan dana itu sebesar itu kemana? Sedangkan pembangunan itu tidak siap. Sekarang yang kami mau sebagai masyarakat, bangunan itu diperbaiki, dananya itu harus ada. Artinya dana yang 375 juta tersebut paling-paling pembangunan menghabiskan anggaran sekitar paling-paling 150 juta, 90 dan 60 60 juta. 60 juta udah permanen kali itu ya. Rumah-rumah sumur bornya ya. 60 30 sumur bor baru 90 ya. 5 juta meteran 95, 50 juta tadi WC ya kan, baru 145 juta, masih banyak juga sisa uangnya ya. Tapi tidak pernah dipertanyakan mengenai kenapa bangunan tidak siap, dananya kok sekian besar, kenapa bangunan harus seperti ini, tidak pernah dipertanyakan dengan pelaksananya pada waktu itu. Tidak pernah, Pak. Itu kemarin itu ditanya kenapa pelaksanaan kayak gini kan nggak siap gitu. Cuman orang itu bilang dananya cuma segini, ya seginilah kami kasih katanya. Sedangkan itu kan kalau bikin sumur bor kayak gitu itu kan lengkap, tongnya ada. Oh, artinya pelaksana di lapangan itu hanya mungkin mengantungi dana. Cuman seginilah yang dikasih. Kurasa dikasih oleh orang dinas enggak? Ya. Dikasih. Kemarin itu pelangnya sekitar 375. Ya, tapi kalau mengacu kepada pelang ya mungkin kalau mengacu kepada pelang itu 375 juta. Tapi dengan bahasa Anda tadi pelaksana di lapangan ya dananya segitu, ya segitulah kami bangun katanya kan seperti itu kan.
Artinya mungkin dananya 150 juta lah yang dibangun. Mungkin alasan seperti itu enggak? Artinya sisa dana itu mungkin atau sama sekali enggak dia yang makatnya atau terkait ada yang lain enggak? Kurasa-rasa seperti itu. Kalau dia beralasan seperti itu ya bisa jadi. Itulah kan udah banyak kita pertimbangkan. Soal pembangunan itu nyatanya itu kan enggak pakai batu pukul. Kan itu Artinya pakai batu pukul makin murah lagi ya. makin murah lagi. Pakai batu pukul sama sekali semua pakai batu pukul. Campur Campur ada ya. campuran. Cuman Tapi yang tidak semua. tidak semua. Itu sekarang Tapi yang jelas batu pukul separuh ada. ada. Separuh ya. Besi, angker-angker kira-kira bagus enggak itu? Bagus. Air untuk campuran apa pengaduk apa? Air asin atau air tawar pada waktu itu? Air tawar. Air tawar ya. Cuman yang jelas pada waktu itu hanya batu seharusnya batu kerikil ya, batu pecah ya kan. Seharusnya batu pecah untuk bangunan, apalagi bangunan yang bersumber dari uang negara ya. Tapi kenyataan kok batu pukul yang dipergunakan di lapangan. Tapi tongkat ya peralon yang kecil itu Pak, ada yang nggak pakai cerocok itu? Enggak pakai cerocok. Ya ada nggak pakai cerocok. Itu cerocoknya waktu itu pemasangan itu tahu 16 dibagi 2. 16 apa? 16 kaki. 16 kaki dibagi 2 itulah. Berarti 5 meter ya. Nah, sekitar Dipotong 2. dipotong-potong. Orang itu memasuki cerocok itu. Satu tongkat 4 batang itu Pak. Oh iya. Baik, kira-kira apa langkah ke depannya? Ada nggak keberatan dari masyarakat untuk melakukan laporan? Ayo mungkin mana tahu ya kan? Artinya meminta kepada penyidik penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus seperti yang Anda alami. Yang jelas tadi saya dengar bangunan tersebut menggunakan batu pukul. Artinya kalau secara aturan ya itu secara aturan menurut saya ya. Secara aturan jelas tidak bisa. Kemudian tadi cerocok 16 kaki terhitung dia 5 meter. Dipotong 2 ya. Dipotong 2 baru 2,5 meter. Saya rasa tidak layak juga untuk tongkat ya 2,5 meter. Seharusnya 5 meter atau 7 meter. Itu seharusnya. Ada tidak kira-kira harapan Anda untuk menindaklanjuti persoalan ini? Apa kira-kira harapan? Jadi harapan kami kepada Bapak Dinas yang terkait dengan pembangunan itu, kami minta tolong diperhatikan, turun ke lapangan, diperiksa. Artinya ditinjau ulang kembali. Ditinjau ulang kembali. Permintaan kami sebagai masyarakat begitu. Karena ini ada permasalahan yang besar kali bagi orang itu kan. Itu dana besar tapi yang disalurkan cuma sedikit. Jadi minta tolong sama yang di atas, tolong tinjau ulang kembali pembangunan dak sanitasi itu. Dak sanitasi ya. Dak itu dana alokasi khusus. Oke, demikian tadi pemirsa perbincangan kami pada malam hari ini bersama 2 narasumber yang telah hadir di studio Dosi Podcast Panipahan, yaitu salah satunya Sari Bulan. Kemudian siapa tadi Mas? Samsul. Ya, mereka meminta kepada dinas terkait agar meninjau ulang kembali bahwa bangunan yang dibangun pada tahun 2019 yang lalu adalah tidak menurut prosedur ya. Artinya tidak menurut prosedur, menggunakan batu pukul, kemudian pondasi menggunakan kayu pondasi cerocok yang seharusnya 5 meter dimasukkan dijadikan 2,5 meter ya. Demikian itu tadi pemirsa perbincangan kami pada malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.